Karena seperti saya singgung tadi itu sekarang banyak yang bukan kiai minta dianggap kiai itu juga banyak. Karena jadi kiai itu memang renes, ngerjekeni lah gitu. Sekarang banyak macak kiai. Padahal dulu sekitar tahun 30-an itu ada halakoh di antara kiai-kiai kita yang mukim di Makkah waktu itu, Basul Masail, dan di antara masalahnya itu bagaimana hukumnya memberi nisbat kiai kepada orang yang tidak berhak. Basul Masailnya. Dan jawabannya haram. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd, yang mulia Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Idris Abdul Hamid, yang saya hormati jajaran PBNU yang hadir bersama kita, Wakil Ketua Umum, Ketua Tanfidiyah, dan teman-teman dari RMI. Yang mulia Ummul Ma'had Nyai Zakiyah Imron, beserta seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Al-Yasini Pasuruan. Alhamdulillah. Kiai Mujib Imron, Nyai Nani Asnawati, Nyai Hanifah, dan santri-santri perempuan semua di belakang itu. Alhamdulillah. Para kiai yang hadir, ini ada Roy Suryah Bangil, Kiai Masum Hasim, ada mana tadi? Ketua Tanfidiyah Kabupaten Pasuruan, Kiai Imron Mutamakin, tapi bukan abahnya Gus Mujib ini Kiai. Zaman Presiden Gus Dur dulu ada Menteri Pendidikan namanya Yahya Muhaimin, tapi bukan anaknya Muhaimin Iskandar. Para kiai, hadirin hadirat, para nyai yang saya muliakan, sebetulnya seperti tadi disinggung juga oleh Ketua RMI bahwa sudah lebih 2 tahun sebetulnya PBNU menggeluti permasalahan khususnya di seputar potensi-potensi kekerasan di lingkungan pesantren ini. Pesantren adalah warisan tradisi yang luar biasa berharga bagi kita. Pesantren bukan hanya telah melahirkan kader-kader, kiai-kiai, ulama-ulama yang menjadi panutan dan kebanggaan kita, tapi bahkan pesantren sebetulnya telah berhasil membangun satu pondasi peradaban yang tak ternilai bagi segenap masyarakat bangsa dan negara ini. Kalau di masyarakat-masyarakat yang lain mungkin misalnya soal ikhlas itu masih dibicarakan hanya sebagai wawasan tentang akhlak pribadi. Di lingkungan pesantren-pesantren kita ini, kita bisa menandai bahwa ikhlas itu sudah menjadi salah satu elemen peradabannya. Saya bertemu dengan seorang tokoh yang sangat sepuh, juru kunci salah satu
makom wali di Rembang sana, namanya Mbah Karlan. Saya ketemu beliau ketika usianya sudah 96 tahun waktu itu. Dan beliau cerita bahwa pada tahun 1944 ketika Ki Abdul Wahid Hashim mendirikan Laskar Hizbullah, beliau diajak waktu itu masih sama-sama santri oleh Kiai Bisri Mustafa untuk bergabung dalam Laskar Hizbullah. Ini anak-anak muda. Waktu itu Kiai Bisri mungkin usianya baru sekitar 29 tahun dan Mbah Karlan ini 4 tahun lebih muda. Mereka bergabung di dalam Laskar Hizbullah dan ikut berjuang dalam berbagai front, apalagi ketika kemudian sekutu datang ke Surabaya dan sebagainya. Pada tahun 1947 ada kebijakan pemerintah untuk melebur Laskar Hizbullah ini ke dalam TRI, Tentara Rakyat Indonesia. Nah, Mbah Karlan cerita bahwa ketika waktu itu beliau ingin mendaftar untuk masuk TRI oleh Kiai Bisri, karena yang ngajak Kiai Bisri, dia minta izin, gimana kalau saya ikut daftar? Kata Kiai Bisri, nggak usah. Kata. Kalau dulu kita ikut Hizbullah itu kan jadi pegawainya Gusti Allah. Kata. Kalau ikut TRI itu gajinya dari pemerintah, jadi pegawainya pemerintah, malah mudun pangkatnya, katanya bilang gitu. Ini adalah pembicaraan bukan wah para sesepuh kayak Kiai Maksum, Hasim gini, kalau yang sudah tajarrud minat dunia ini. Ini anak-anak muda usia 30-an tahun udah berpikir tentang keikhlasan semacam itu, seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari jati dirinya. Di Alias ini tadi saya mendengar Kiai Mujib mengatakan bahwa di sini ada SMA, ada sanawiyah dan sebagainya, pendidikan formal. Tempat saya itu tidak ada, Gus. Jadi di Pondok Leteh yang tempat halakohnya Kiai gitu tidak ada. Pokoknya ngaji kluthuk pokoknya. Nah, pernah satu kali sepupu saya sowan Kiai Maimun Zubair, lalu ditanya sama Kiai Maimun, Leteh itu ya ana ABC-ne apa ora? ABC itu maksudnya sekolah formal kayak sekolahnya Al-Yasini. Nah, kata sepupu saya, mboten Mas Yahya mboten purun damel. Loh, Yahya ora doyan ABC. Potongannya kayak liberal ngono ora doyan ABC. Saiki ku sing payu ABC. Yang laku pondok ABC. Aku gawe Kiai Maimun, aku gawe pondok Alibata. Puluhan tahun santri deh mau 100. Bareng aku buka pondok ABC, rong dino untuk santri 2000. Kiai Maimun. Nah, lalu sepupu saya cerita ke saya soal ini, saya bilang saya bukan soal apa-apa, saya hendak bikin ABC. Saya hendak bikin itu karena males nyarikan gaji gurunya, saya bilang. Soalnya kalau nyari guru matematika, biologi, bahasa Inggris, nggak digaji suruh ngajar itu nggak ada. Jadi kalau aku buka yang itu, aku harus nyarikan gajinya. Tapi kalau cuma ngajar alfiyah, mungkin
Johar Maknun dan lain sebagainya. Banyak nggak digaji mau ngajar itu. Diuden-udeni kualat kono gelem mulang saya bilang. Dan memang itu yang terjadi tempat saya itu alumni-alumni yang nggak jauh-jauh rumahnya itu saya minta ngajar dan mau. Walaupun nggak apalagi digaji, transportnya aja nggak saya ijoli gitu. Nah saya melihat ini sebagai asar dari peradaban ikhlas yang ditumbuhkan oleh pesantren. Dan kenapa bisa begitu? Karena kita mengenal wawasan tentang wasilah. Saya bilang sama teman-teman, susah kalau kita mau mikir ikhlas sendiri itu. Wong kenal Gusti Allah belum kok pengen ikhlas lillah. Ya susah. Untungnya kita diajari wasilah. Ikhlasnya itu ikhlas kepada guru. Dan nanti gurunya yang nyambungkan sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sudah jadi nilai yang tertanam dan menjadi pondasi peradaban di pesantren. Maka para kiai, para nyai, hadirin wal hadirat yang saya hormati, pesantren luar biasa berharga, Pak. Luar biasa berharga. Nah, maka memang sudah selayaknya bahwa kepesantren itu kemudian diabadikan ke dalam lembaga-lembaga, termasuk dengan didirikannya Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini pada hakikatnya didirikan sebagai perwujudan kelembagaan dari kehadiran pesantren sebagai pondasi peradaban kita. Nah, namun demikian zaman berganti, zaman menemui perubahan-perubahan yang beragam di dalam masyarakat, yang mendalam asarnya, dan semua itu harus kita pikirkan. Banyak status atau nisbat-nisbat yang kelihatannya masih sama sebagai nisbat itu, sebagai status itu, tapi isinya sudah beda. Kalau dilihat sepintas kayaknya sama saja. Makanya saya tadi itu mau naik ke sini disuruh tetap dipakai aja sepatunya, nggak usah dilepas. Saya agak kikuk sebetulnya, karena ini karpetnya mirip karpet lagar saya. Jadi apalagi yang di depan ini di panggung ini malah kayak karpet kamar saya ini. Sama-sama karpet statusnya, tapi fungsinya beda, nilainya beda, substansinya sudah beda. Banyak hal seperti itu. Ketua umum PBNU itu gagahnya masih kayak sama dengan ketua umum yang dulu-dulu gitu. Nah, ya leverage-nya apa istilahnya, taksirnya itu kelihatannya seperti masih sama. Politisi-politisi itu ya takutnya masih sama ketua umum. Tapi isinya ya bagaimana lagi? Zaman berubah. Kalau mutunya menurun ya apa boleh buat. Dulu NU ini punya ketua umum seperti Kiai Abdul Wahid Hasyim, kemudian Kiai Idham Khalid, kemudian Kiai Abdurrahman Wahid, kemudian Kiai Hashim Muzadi, kemudian Kiai Said Akil Sirot. Dan sekarang ketemunya Yahya Stakuf. Sebutannya masih sama-sama ketua umum, tapi isinya beda. Begitu juga apalagi pengurus-pengurus yang lebih rendahan begini ini kayak.
isinya beda, mutunya beda. Sebetulnya mohon maaf, nisbat kiai itu juga sama. Tempo hari saya cerita waktu pelantikan PCNU Kota Pasuruan. Saya cerita bahwa dulu pada zaman kakek saya banyak orang bukan kiai kepengin anak-anaknya jadi kiai, sehingga suruh mondok, suruh ngaji semua. Habis itu zaman bapak saya itu sudah ada kiai-kiai yang tidak terlalu berminat anak-anaknya jadi kiai. Suruh sekolah kedokteran, teknik, sekolah sospol gitu. Karena tidak terlalu kepengin anaknya jadi kiai. Nah zaman saya karena ada Gus Dur yang begitu moncernya, itu banyak orang-orang bukan Gus minta dianggap Gus. Tiba-tiba dukun-dukun di Jawa Tengah itu minta dipanggil Gus. Karena Gus itu seksi. Wah pokoknya Gus segala macam, apalagi ya gitulah. Nah zaman milenial ini Masya Allah banyak orang-orang bukan kiai minta dianggap kiai sekarang. Ya, sampean juga bisa lihat sendiri, kalau yang kiai-kiai tentu bisa menandai, yang bukan kiai minta dianggap kiai. Ini Masya Allah ya. Malah ada yang mengatakan yang penting ulama itu takut kepada Allah. Innama yahsallaha min ibadul ulama. Walaupun ayam kalau takut kepada Allah ya ulama, katanya. Ada yang bilang gitu katanya. Ya ini karena silang sengkarut persepsi masyarakat mengenai nisbat-nisbat itu. Nah mutunya juga jelas beda. Dulu itu ya, tidak usah kita bahas. Kiai Abdul Hamid bin Abdullah bin Umar Pasuruan itu seorang wali yang masyhur. Sebetulnya saya kepengen jadi ketua umum itu antara lain supaya bisa ketemu wali-wali. Cuma hari ini walinya tasatur semua gitu. Dulu ada kiai-kiai luar biasa, ya standar kiai dulu itu ada Kiai Makhrus Ali, Kiai Abdul Karim, Kiai Ali Maksum dan lain sebagainya. Nah standar kiai hari ini itu kayak apa? Dulu kiai-kiai itu keramat semua. Kemarin saya bercanda, saya bilang kalau dulu kiai-kiai itu kasyaf, ya, ahlul mukasyafah semua, kiai-kiai sekarang itu banyak yang sudah istikharah bolak-balik nggak ngipi-ngipi, itu banyak gitu. Ya, kalau Kiai Mujib Imron ini insya Allah lah. Kiai Misbah Zainal Mustafa, adiknya Kiai Bisri Mustafa itu pernah mengatakan, ono wong ora wali, padahal ora wali, tapi dungane mati. Iku mergo ditunggoni wali. Ada yang begitu. Kalau Kiai Idris ini memang punya jimat yang bisa dipakai untuk menghadirkan isyarah-isyarah, itu ada. Jadi masih jelas jaminannya. Yang lain-lain ini wallahu alam bishawab. Udah wallahu alam. Jadi udah beda. Pertama, maka ketika bicara tentang pesantren ini dalam diskusi-diskusi yang diinisiasi oleh RMI ini, saya selalu mengatakan bahwa ya kiai-kiai hari ini itu ndak usah merasa sama keramatnya dengan kiai-kiai dulu. Kalau kiai-kiai dulu itu santri dikeprui kiainya pakai teken, itu bisa jadi ngalim malah bisa keramat.
Kalau santri sekarang kuoprok teken juga garo tak tenan gitu loh. Ini harus diingat. Ya. Nah, kesadaran ini harus kita kembangkan dari dalam lingkungan pesantren sendiri, khususnya di kalangan para pengasuhnya. Maka kalau hari ini kita akan mendeklarasikan gerakan pesantren aman, inilah gerakan di antara para penyelenggara pesantren untuk menjamin bahwa pesantrennya aman. Karena ini tanggung jawab luar biasa. Tadi Nyai Nanik sudah menyinggung, tanggung jawab luar biasa. Orang tua menitipkan anak kepada kiai itu titip jiwa raga dunyan wa ukhra. Dan kiai berani nerima, waduh ini Masya Allah, mengambil alih tanggung jawab dari orang tuanya. Yang kewajiban orang tuanya kok mendapat perintah ku anfusakum wa ahlikum itu diambil alih kiainya gitu. Kok berani-beraninya ini? Ini luar biasa sebetulnya. Kalau kiai dulu Masya Allah. Nah ini sekarang kita harus pikirkan. Nah hal-hal yang menjadi standar kualitas pada masa lalu, apa sih standar kualitas dari kekiaian dan kepesantrenan itu? Bukan hanya soal penguasaan wawasan keilmuan yang bersifat kognitif, bukan soal ilmiah dalam arti akademis saja, bukannya soal itu, tapi juga soal kepemimpinan masyarakat, soal riayah, dan lebih dalam lagi adalah soal kuwah ruhaniyah. Dulu kiai-kiai itu memang berani nerima santri karena yakin bahwa beliau punya kuwah ruhaniyah yang cukup untuk mengasuh santrinya. Dulu itu bahkan ada kiai-kiai yang walaupun semua orang tahu ini kiai yang memang sudah memiliki makom yang tinggi, tapi karena kehati-hatiannya tidak berani bikin pondok. Satu contoh yang jelas sekali itu Kiai Abdullah bin Abdus Salam Kajen, pamannya Kiai Zal Mahfud. Pondok kamar-kamar santri di pesantren beliau itu bukan beliau yang bikin, itu dibikin oleh wali-wali santri. Beliau mengatakan aku kadung ngaji, ya pancen kudu mulang. Nek kepengen tak ulang ya pokoknya aku agar ngaji melu ngrungokno, ikut mendengarkan. Nek kepengen manggong, kalau kepengen mukim di sini, ya terserah, aku nggak mau pikir sendiri sana kata beliau. Itu Kiai Abdullah Salam. Sampai segitu. Jadi sekarang ada kamar-kamar sekarang sudah berubah sih. Dulu itu ada kamar-kamar yang beli tanahnya, yang bangun kamarnya itu wali-wali santri yang iuran sendiri. Karena Badullah Salam tidak mau. Sampai jadi tidak karu-karuan karena memang tidak diatur. Dan Badullah Salam hanya pokoknya mengandalkan langgar yang beliau bangun sendiri dan menjadi tempat mengajar beliau. Nah suatu kali Badullah Salam ini bepergian, pergi haji zaman itu agak lama, 3 bulan. Nah lalu di Limpe itu bahasa Indonesianya apa? Jadi putra beliau Mbah Nafi Allah yarham itu, Mbah Nafi Abdullah itu
mencuri kesempatan ketika abahnya pergi itu untuk merenovasi pondok. Pondoknya direnovasi, ditata jadi bagus, langgarnya juga direnovasi, sehingga Mbah Dola pulang sudah jadi renovasi pondoknya. Nah, Mbah Dola pulang kaget, lho iki apa iki? Kata Mbah Nafik, nggih kula dandosi Bah kersane lare-lare ratus sekeco. Lho langgar pundi? Karena langgarnya direnovasi juga. Nggih kula dandosi nggih renovasi. Apa kata Mbah Dola? Kowe sing gawe ya nggone kowe kono katanya. Dan sejak itu beliau tidak mau ngajar di langgar. Beliau pindah ngajar di rumah beliau sendiri. Karena saking hati-hati. Karena tanggungan luar biasa. Nah karena itu kita harus berpikir, apakah mungkin sekarang kita meniru kualitas intrinsik dari para kiai pada masa lalu itu di masa sekarang? Apakah mungkin? Ya saya tidak tahu. Apa kuat Gus Mujib ini tirakat kayak Mbah Kiai Imron itu kuat apa enggak kira-kira? Apalagi kalau sekedar model-model Kiai Miftah Fakih gini, sudah Masya Allah, Tabarakallah sudah. Karena saya sampai bilang kepada teman-teman, bikin pondok itu sebaiknya jangan sengaja. Bikin pondok itu bahaya, saya bilang. Saya sampai begitu. Kenapa? Karena kita tidak punya kualitas rohani sekuat ketika para pendiri pondok pada masa lalu. Kiai-kiai keramat pada masa lalu itu sendiri sampai tidak berani berpikir untuk melestarikan pondok, itu tidak berani. Maka jangan heran kalau ada banyak kiai-kiai besar dulu itu lalu tidak ada tinggalan pondoknya, nggak ada. Belakangan mungkin baru muncul penerusnya, tapi sepertinggal beliau tidak ada teruskan karena tidak dipikir. Kiai Ma'ruf Kedunglo Kediri, sepeninggal Kiai Ma'ruf siapa yang teruskan? Tidak ada. Kiai Ihsan Jampes yang nulis Sirajut Talibin, ya, sama apa namanya itu Sarahnya Minhajul Abidin, Manahijul Imdad. Tapi seperti kalau beliau sudah meneruskan, belakangan ada zuriyahnya yang mulai lagi. Tapi beliau tidak berpikir untuk melestarikan pesantren sebagai lembaga. Pokoknya yaitu tadi, terlanjur ngaji, wajib mengajar, udah mengajar. Nah, apa kita mampu meniru atau membangkitkan kembali kapasitas-kapasitas? Nah, yang paling sulit bukan soal kekuatan tirakatnya, tapi ukurannya. Ukuran tirakat itu juga masalah, karena ukuran yang sangat yang sangat abstrak. Menurut tirakat nemen ujung-ujungnya enggak jadi kiai malah jadi dukun, misalnya itu kan bisa sekarang, karena tirakatnya tirakat apa dulu. Nah, karena sulit dicari ukuran-ukurannya, maka yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah menetapkan parameter-parameter, batasan-batasan yang bisa menjadi ukuran hasil yang sekurang-kurangnya mendekati. Dulu itu kan kiai-kiai cukup disuwuk saja santrinya itu udah jadi. Saya kenal sebelah kiai yang ngakunya dulu tidak pernah ngaji, ya. Tapi tiba-tiba karena diperintah ngajar oleh kiainya, tiba-tiba bisa ngajar. Itu banyak begitu.
Ya contohnya kayak saya ini nggak ngaji nggak apa, cuma gelundang-gelundung, tiba-tiba jadi ketua umum. Nah, ini kan karena suwuknya kiai. Nah, apa yang bisa menggantikan suwuk-suwuk itu? Maka ketika RFI membuat hubungan dengan Inkindo ya untuk konsultasi infrastruktur pesantren, saya bilang jangan hanya berhenti pada soal kualitas teknis dari bangunan itu atau ukuran parameter teknik sipil dari bangunan itu saja. Harus lebih jauh, harus dipikirkan misalnya desain tata ruang pesantren itu harus seperti apa supaya aman. Jangan asal bikin, harus diukur. Rumahnya kiai dari komplek Pondok Putri itu harus berapa meter, itu harus ditetapkan itu. Kalau enggak kayak begini-begini tadi itu berita yang enggak itu harus diukur, harus dipikir sampai ke sana, harus dipikirkan bukan hanya kurikulum dalam pengertian daftar mata pelajaran, tapi pola kegiatan dari santri-santri itu seperti apa. Harus ada standar. Karena ini anak-anak remaja semua, anak adolesen semua ini. Semua ahli pendidikan itu tahu bahwa anak adolesen satu orang aja susah diurus itu. Apalagi sekian banyak. Dulu itu saya punya kiai di Krapyak, Mbah Warsun Munawir itu mengatakan kepada saya, berjuang sing paling ngabot itu mulang. Berjuang yang paling berat itu ngajar. Mulang dalam arti mendidik. Mulang sing paling ngabot itu mulang cah cilik-cilik. Kalau mulang santri udah gede-gede gampang. Mulang anak-anak kecil itu paling berat. Karena jelas yang dibutuhkan bukan hanya mengisi akalnya, tapi juga takdim, membentuk budinya, membangun budinya. Itu tidak mudah. Walaupun lalu Kiai Warsun meneruskan di ujungnya, mulang cah cilik-cilik sing paling ngabot ya mulang kowe iku kan. Dia bilang begitu ke saya. Karena waktu itu saya masih kelas 2 SMP. Ini pekerjaan berat. Sekian banyak, Masya Allah. Kita harus pikirkan bagaimana pola kegiatannya. Harus kita pikirkan. Berapa persen belajar akademiknya, ngaji dan lain-lain, berapa persen olahraganya, berapa persen rekreasinya, dan lain sebagainya. Ya kalau itu tidak dipikir, sementara suwuknya tidak mandi lagi, ya repot nanti santrinya ini. Harus dipikir sampai ke sana. Kita harus melakukan rasionalisasi dari cara kita mengelola pesantren ini. Ini yang saya minta dari RMI. Alhamdulillah sekarang sudah ada hasil modul dan lain sebagainya ya, yang nanti bisa diterapkan dan menjadi bagian dari kurikulum pelatihan-pelatihan ini juga. Sudah ada misalnya modul untuk membangun satgas anti kekerasan di pesantren-pesantren dan lain sebagainya. Alhamdulillah, mudah-mudahan berkembang. Nah, ada satu hal lagi yang sekarang sedang dipikirkan oleh PBNU ini. Bagaimana memberikan rujukan kepada masyarakat awam tentang keulamaan. Karena seperti saya singgung tadi itu sekarang banyak yang bukan kiai minta dianggap kiai itu juga banyak. Karena jadi kiai itu memang renes, ngerjekeni lah gitu. Sekarang banyak macak kiai. Padahal dulu sekitar tahun 30-an itu ada halakoh di antara kiai-kiai kita yang mukim di Makkah waktu itu, Basul Masail,
Dan di antara masalahnya itu bagaimana hukumnya memberi nisbat kiai kepada orang yang tidak berhak. Itu masalahnya. Dan jawabannya haram. Kenapa? Karena begitu juluki kiai seolah-olah dia sah menjadi panutan, sah, wah macam-macam dengan segala aksesori yang menempel pada nisbat kekiaian itu. Maka orang awam ini perlu. Ini itu sebabnya dalam diskusi PBNU kami mencoba merumuskan satu gagasan tentang nilai-nilai keulamaan. Al-qiyam al-ulama iya. Jadi ulama itu mestinya bagaimana sih? Ya, dan kita akan mulai diskusikan dengan para kiai. Mudah-mudahan ada kesempatan yang cukup untuk itu. Maksudnya bukan ngajari yang sudah jadi kiai. Nilai keulamaan ini perlu kita rumuskan supaya apa? Supaya masyarakat awam punya rujukan tentang keulamaan itu seperti apa. Sehingga nanti bisa dibawa-bawa oleh orang tua yang ingin mondokkan santri ini, lihat dulu kiainya ini. Oh, memang ulama beneran ya. Dicocokkan dengan referensi tadi gitu. Kalau di referensi, wah menurut ini begini kok itu begitu. Wah, bukan ulama itu, cari yang lain aja. Ya, karena mengajaran kita begitu. Kita ini diajarkan jangan sembarangan berguru loh. Orang mau berguru itu harus teliti ngelihat gurunya itu. Ya. Ala inna hadzal ilma din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Itu ajaran kita. Maka harus ada rujukan ini. Itulah mudah-mudahan nanti ya konsep tentang nilai-nilai keulamaan ini mungkin kita rumuskan sebagai satu piagam atau apa. Mudah-mudahan bisa dibahas di dalam musyawarah nasional alim ulama yang insya Allah akan diselenggarakan tidak lama lagi. Ala kulli hal, para kiai, para nyai, hadirin hadirat, santri-santri sekalian yang saya sayangi dan menjadi tumpuan harapan kita, mari kita semua berikhtiar sekuat-kuatnya untuk membangun masa depan pesantren ini menjadi wahana yang bukan hanya menjadi tempat meriwayatkan keindahan-keindahan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di masa lalu, tapi sungguh-sungguh kita ikhtiarkan untuk mereplikasi, mewujudkan kembali sekuat-kuatnya asar yang dulu dibuat oleh para pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan ikhtiar-ikhtiar ini sungguh mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala, jadi ikhtiar-ikhtiar yang sungguh manfaat dan barokah untuk kita semua, untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa dan negara. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.